Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita dalam kondisi belajar di rumah, materi sistem reproduksi untuk anak Bapak di kelas 11 IPA 1 maupun IPA 2. Sebagaimana biasa, di dalam setiap sistem organ, kita mempelajari dulu makna dari sistem tersebut, dilanjutkan nanti dengan organ, mekanisme, dan seterusnya. Ya, dikatakan bahwa sistem reproduksi adalah sistem organ, seks, atau reproduksi pada suatu organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi pada manusia itu ada dua, ada alat kelamin jantan dalam hal ini pria dan alat kelamin betina atau perempuan. Dikatakan reproduksi seksual karena nanti ada fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lihat organ reproduksi pria itu ada dibedakan menjadi bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya ada penis dan skrotum, sebagaimana kita lihat pada layar. Dan yang organ dalamnya, di sini ada 3. Setidaknya ada testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Perlu Bapak jelaskan di sini bahwa testis sebagai organ dalam itu adalah tempat pembentukan sel sperma, yang merupakan sel kelamin jantan dalam reproduksi seksual pada manusia. Lanjut. Di samping organ tersebut, reproduksi pada pria itu dilengkapi dengan hormon, ada beberapa, sebagaimana kita lihat di sini. Ada hormon gonadotropin, LH, FSH, dan hormon testosteron. Iya. Bapak jelaskan di sini dari keempat hormon ini ada satu hormon yang sangat berperan, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu pembentukan sperma. Artinya, dari keempat hormon ini yang paling berperan untuk produksi sel sperma di testis itu adalah hormon FSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior atau yang sering disebut dengan kelenjar pituitari. Nah, pada wanita juga ada organ reproduksi, sama ada organ dalam dan organ luar. Setidaknya ada beberapa organ luar, ya, sebagaimana kita lihat di sini. Nah, baik pada pria maupun wanita, Bapak tidak menampilkan di sini. Bisa Anda lihat di buku pegangan kita, biologi, kelas 11. Juga barangkali bisa di googling. Ada sekarang banyak gambarnya. Namun setidaknya ini ada 6. Nah, adapun organ dalam, ini ada 5. Seperti yang kita lihat pada layar. Perlu Bapak jelaskan di sini, kalau tadi testis berperan sebagai tempat produksi sel kelamin jantan atau sperma, maka di sini ovariumlah yang berperan sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum. Ya, ada hormon reproduksi pada perempuan. Setidaknya ada beberapa hormon, yaitu LH. Pembahasannya di sini, untuk hormon reproduksi, ada yang pertama FSH. Ini juga dihasilkan di kelenjar pituitari, merangsang perkembangan folikel. Perlu Bapak jelaskan di sini dibedakan ada 3. Yang di bawah ini adalah endometrium atau dinding rahim. Yang kedua, ini yang bulat-bulat, ini adalah ovum yang dibungkus oleh selaput yang namanya folikel. Nah, dan pada bagian atas adalah hormon. Ketigalah ini saling keterkaitan. Yang pertama FSH, sesuai dengan namanya hormon yang menstimulasi folikel. Dia merangsang pertumbuhan folikel primer, sekunder, sampai folikel de Graaff. Nah, inilah fungsi dari FSH.
Di awal, mulai dari awal menstruasi sampai pra-ovulasi. Nah, setelah folikel ini mencapai titik atau pada fase follicle growth, folikel ini selanjutnya akan menghasilkan hormon yang kedua, yaitu estrogen, di mana hormon estrogen ini memiliki fungsi yang pertama adalah membangun dinding rahim. Ini dinding rahim. Nah, ini dibangun pada fase pra-ovulasi. Yang kedua, dia akan merangsang kelenjar pituitari menghasilkan hormon yang ketiga, yaitu hormon LH, luteinizing hormone. Fungsinya adalah untuk memecahkan folikelnya, sehingga folikelnya pecah dan ovumnya pun akan keluar dari pembungkusnya atau folikelnya. Dan hal inilah yang disebut dengan proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, tentunya ini semua terjadi di ovarium. Di samping melepaskan sel telur, ya hormon LH, ini ya, setelah lepas dari hormon LH, folikel ini selanjutnya nanti akan tumbuh, berkembang menjadi korpus. Ada namanya korpus luteum, korpus rubrum, dan korpus luteum. Nah, ini dia. Pada saat dia berada pada korpus luteum, maka dia nanti akan menghasilkan hormon yang keempat, yaitu hormon progesteron. Apa fungsi hormon progesteron? Hormon progesteron itu berfungsi untuk menahan atau memperkuat dinding rahim. Ini dinding rahim. Nah, ini dinding rahim. Nah, ini didukung atau ditopang oleh yang namanya hormon progesteron. Ya. Di samping menahan hormon progesteron, menahan dinding rahim, hormon progesteron ini juga menahan produksi hormon FSH, sehingga tidak ada lagi FSH yang produksi untuk mendukung pertumbuhan folikel baru. Nah, inilah hormon progesteron. Ketika di sini kita kembali ke sini. Ketika ovum lepas dari folikel, maka dia akan bergerak dari ovarium menuju tuba Fallopi, atau ada yang mengatakan ovidus. Nah, di sini dia berada. Nah, apa fungsinya? Dia di sini menunggu sperma yang masuk ke dalam rahim terus ke tuba Fallopi. Nah, ini ceritanya. Ini kan sperma masuk. Nah, terus bergerak ke sini. Nah, apabila ada sperma yang bisa membuahi sel telur, maka disinilah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Tepatnya di tuba Fallopi. Dan kalau pembuahan itu terjadi, maka akan terjadi nanti ini zigot. Jadi dari peleburan sel sperma dengan ovum, itu akan menghasilkan zigot. Setelah dia berubah menjadi berupa zigot, nanti dia akan terus membelah secara mitosis sampai nanti merula dan blastula. Nah, lalu terjadi proses kehamilan yang kita sebut dengan proses kehamilan. Nah, kita kembali ke yang tadi. Kalau terjadi fertilisasi, nanti terjadi kehamilan, maka dia akan tetap berada di dalam rahim atau uterus dan menempel pada endometrium atau dinding rahim. Nah, selama ada dinding rahim atau endometrium, maka produksi progesteron akan terus berlanjut. Sehingga FSH tidak diproduksi oleh pituitari. Itulah sebabnya apabila seseorang sudah dinyatakan hamil, tidak ada kemungkinan dia akan mengalami menstruasi.
Karena tidak ada folikel yang tumbuh menjadi folikel regraft dan seterusnya sampai korpus sampai dia mengalami ovulasi. Nah itu. Itulah sebabnya tidak ada menstruasi apabila seseorang hamil. Nah, di sisi lain, kalau tidak terjadi fertilisasi di sini, maka ovum ini akan bergerak menuju rahim. Dia akan berada di sini di rahim sampai pada hari ke-28, 27, maka dinding rahim itu beserta dengan ovum akan meluruh. Mereka akan hancur berupa darah menstruasi. Nah, karena dinding rahim sudah tidak ada lagi, meluruh bersama dengan ovum, maka progesteron pun tidak diproduksi lagi. Akibatnya apa? Hormon FSH kembali diproduksi oleh kelenjar pituitari. Nah, adanya FSH, maka folikel primer yang ada di ovarium kembali tumbuh menjadi folikel sekunder. Folikel regraft dan seterusnya seperti yang pertama tadi. Sehingga ini siklus berjalan setiap bulan secara teratur. Nah, dan ingat, setiap 1 bulan hanya 1 ovum atau 1 sel telur yang tumbuh dan dilepaskan pada peristiwa ovulasi. Tidak ada 2 secara normal. Nah, demikian siklus menstruasi pada perempuan. Kita lanjut. Nah, ini proses kehamilan. Ada morula, rasula. Sini Bapak jelaskan. Begitu banyaknya sperma yang masuk ke dalam tuba Fallopi untuk membuahi ovum. Dalam satu literatur yang pernah Bapak baca sekitar 300.000. Tetapi hanya 1 yang berhasil masuk untuk membuahi ovum. Nah, yang 299.000 sekian itu akan mati. Disebabkan apa? Di sini ada cairan yang bersifat racun bagi sperma, hingga mati. Yang meracuni sperma sehingga ketika 1 masuk yang lain mati. Ya. Proses kehamilan ada trimester. Nah, jadi zigot itu sampai 3 bulan. Di trimester kedua sudah ada pergerakan, dan di trimester ketiga berarti mulai dari bulan 7, 8, 9 itu pada menjelang kelahiran bisa mencapai 50 cm. Atau pada posisi 40 minggu. Dan Bapak ingatkan bahwa kita semua yang saat ini pernah mengalami proses ini. Dan tentunya tidak lepas dari kuasa dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang, yang sangat mengasihi kita. Jadi mari kita jaga diri kita untuk tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan mari kita banyak-banyak bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Demikian barangkali penyampaian Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.